Yosua 5 ayat 1 sampai 15. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun, sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu, sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah manna itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Galatia 5 ayat 1 sampai 26. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?
Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lagi daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mendirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan lainlah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, saudara ya. Penuh cinta, jangan sampai marah-marah, jangan penuh kebencian, jangan mikir dendam, jangan mikir ruwet, saudara ya. Coba, waktu kamu nunggu Tuhan dalam pergumulan hidupmu tuh, kembangkan cinta itu di hatimu, saudara. Beneran, saya ngalami ya. 4 tahun saya tinggalkan Tuhan, saya coba menunggu Tuhan. Nggak sabar ya. Karena pahit hatinya, aku aja repot, aku aja ruwet, kamu kok. Gitu, saudara. Pemikiran kan gitu kan. Semikirnya. Salah ya, saudara ya. Saya tidak berkata Anda sok pahlawan, sok hebat, sok nolong orang lain. Enggak ya. Kadang-kadang ada orang yang juga sok ya. Kamu aja lagi ribet, kamu sok-sokan, kamu membayari anaknya orang. Ya, orang tua saya, papi saya dulu ya, gitu ya, saudara ya. Ini kenapa saya ngajar terus ini? Aduh, ya sudah, kamu pada anggap aja nggak ada masalah ya, rambutnya ya. Biarnya mau aja. Ya, belum ke sana apa kemana? Ya, nggak apa-apa. Jadi saudara, waktu dulu ya, papi saya kita lagi miskin ya. Terus papi saya ribut karena anaknya tetangga belum bayar sekolah. Dia nggak mikir anaknya 6 bulan belum bayar sekolah, saudara. Saya sampai melongo bingung, tapi kan saya nggak ngerti kan. Ini orang 2000 kenapa gitu, saya melongo begitu ya. Terus ini nih anak tetangga sekolahin, tahu? Saya ini kan berapa bulan udah bayar? 6 bulan tanpa rasa bersalah ya. Ini 6 bulan belum dibayar, sok-sokan bayarin anaknya orang. Loh, banyak orang begitu loh, saudara. Mungkin Anda termasuk salah satunya kali. Istrimu lagi ketawa-ketawa tuh. Rasa itu dimarahi. Oh iya, saudara ya. Oh, banyak kita begitu ngurusin orang.
Saya tidak suruh kamu ngurusin anak orang, saudara. Urusin duduk keluargamu sampai beres. Tapi yang saya suruh Anda, di dalam penderitaanmu, kamu tetap harus bisa berdiakonia. Ya, memberi makan sesamamu. Dan kalau ngasih makan itu jangan ngasih sisa bekas, apalagi sudah basi, sudah lengket semua tuh ya, sudah berlendir itu kan, kasih sayur atau ayam atau apa sudah berlendir, oh jangan saudara. Biasakan beli yang terbaik. Kalau sudah berlendir ya dibuang, eman-eman ya, ya kamu makan aja. Ya kan? Coba kamu tega nggak makannya? Eman-eman, eman-eman malah kasihkan ke orang. Tidak boleh, saudara, kamu jahat itu namanya. Makanya cintamu tidak berkembang. Ya. Jadi kalau kamu mau kasih orang, kasih yang terbaik. Yang kamu makan itu yang kamu kasih orang sama-sama. Kamu makan nasi hangat ya, kamu kasih nasi hangat. Jangan kamu yang makan yang hangat, yang adem kasih orang. Kalau kamu makan nggak mau makan yang adem ya buang. Kok emang buang makan? Lah ya kamu kasih ke orang. Lebih kamu tega namanya. Nah itu kamu nggak akan bisa penuh cinta, saudara, kalau seperti itu. Oh, tapi kita miskin pada begitu buang, dimakan. Iya kan? Nah, Anda tahu ya ternyata bersedekah itu, ya, bersedekah itu ada caranya loh. Makanya sedekahmu itu supaya tidak naik ke hadirat Tuhan. Karena sedekahmu asal-asalan. Kamu tidak memberikan yang terbaik, kamu tidak penuh cinta. Itulah Kain dan Habel. Kain itu asal-asalan karena tidak punya iman di dalam persembahannya. Jangan-jangan kamu waktu bersedekah itu kamu tidak punya iman. Yang kamu kasih makan itu adalah Tuhan loh, saudara. Ya, kata Tuhan Yesus, kalau kamu kasih makan orang yang paling hina ini, kamu sedang melakukannya untuk aku. Kembangkan jiwamu, sedekahmu itu yang terbaik. Saya tidak berkata kamu makannya cuma tahu tempe lalu Anda belikan sate kambing buat tetanggamu, goblok, saudara. Itu namanya goblok. Goblok anakmu makanya tempe tahu, kamu belikan tetanggamu ayam goreng yang enak lezat. Kan goblok kamu itu, saudara. Jangan, anakmu kasih makan ayam goreng, tapi jangan kasih jangan ngasih sedekah barang sisanya. Ayam sudah 3 hari udah keras, sudah ayamnya udah rasanya udah lempar anjingnya mati, saudara. Jangan, saudara ya. Kalau kamu mau bersedekah itu, kamu punya ayam goreng, kamu beli 3 potong. Ya sudah, yang 1 potong kasihkan keluarga sebelah, 2 potong buat kamu 1 keluarga, tapi sama-sama masih baru, masih hangat. Itu namanya sedekah. Nanti kamu diberkati. Kalau kamu ngasihnya bekas-bekasan terus, sisa-sisa, masih makanan udah busuk, ya belum busuk Pak. Iya, tapi sudah adem, udah dingin, udah anyep, udah berlendir. Iya kan? Dipanasi masih enak, kenapa kamu nggak makan sendiri? Nah, coba Anda bayangin, yang kamu makan hari itu, kamu bagi ke tetangga. Tapi jangan juga kayak anak kamu makannya cuma tahu tempe, tetangga dikasih makan ayam goreng enak lezat juga aja. Kan kamu goblok itu namanya, itu bukan sedekah, itu kamu ongkrongan itu namanya. Ya, saudara ya. Kalau kamu kembangkan cinta itu ya, maka kamu akan diberkati. Firman Tuhan akan selalu baru bagimu. Ya, saya belajar mengembangkan itu, saya sadar-sadarnya itu ya. Baru saya mengerti kemurnian itu ya setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, buka semua. Loh, saya dulu juga nggak suka ngasih bekas yang rusak-rusak, cuma saya ngerti kenapa. Sekarang saya mengerti kenapa harus kasih yang terbaik. Ya, dulu karena saya nggak punya barang bekas sampai hancur-hancuran, kita nggak pernah ya, saudara ya. Jadi kalau kita ngasih selalu bagus. Masih pakaian pun saya nggak bisa sobek-sobek. Cuman sekarang saya tahu kenapa. Karena saya sedang memberikannya untuk Tuhan. Itu saudara ya. Nah itulah makna dari hukum Torah, saudara. Itulah inti dari hukum Torah. Ya, yaitu apa? Berbagi. Kemarin sudah diajarin ya. Orang Israel sama orang-orang Islam ini kan gara-gara nggak mau berbagi kan. Orang Islamnya kan. Hari ini Anda belajar bagaimana kamu berikan yang terbaik. Tetapi bukan ongkrongan, bukan sok-sokan, bukan, saudara. Ya, saudara, di dalam Alkitab itu ya, sunat itu adalah perkara
masalah yang fatal, saudara ya. Kamu gara-gara nggak sunat, kamu bisa disuruh dimusnahkan, ya. Mengapa, saudara? Mengapa harus dimusnahkan? Karena sunat itu satu adalah sebuah perjanjian rohani, ya. Kulit katanya itu harus dibuang. Semua laki-laki Israel kulit katanya harus dibuang, ya. Tutup kulupnya yang dipenis itu harus dibuang, ya. Itu adalah perjanjian rohani, dan cara menyunat itu beda dengan cara menyunat orang-orang pagan, ya saudara ya. Jadi tidak ada tersunat dari sejak dalam kandungan itu, tidak ada omong kosong. Sekalipun kamu sudah dalam kondisi bersunat pun, kamu tetap harus ditoreh, saudara. Tetap harus kena pisau, ya. Tetap harus disayat, walaupun kamu sudah tersunat dari kandungan hipospadia itu, ya. Itu kan kelainan titit itu kan hipospadia. Sekalipun kamu hipospadia, tetap bagian itu harus dikerat, saudara. Walaupun cuma sedikit, pokoknya harus ada yang dikerat. Karena itu adalah sebuah simbol rohani, ya. Apa namanya, titit itu, ya saudara, itu adalah lambang dari hawa nafsu, ya, hawa nafsu dan kedagingan yang ada menyatu dengan itu harus dikerat, dibersihkan supaya hawa nafsumu itu kudus. Hawa nafsu itu tidak dosa, yang dosa itu hawa nafsu yang diumbar, ya. Makanya hawa nafsu harus dikuduskan. Nah, ketika hawa nafsu itu disucikan, diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan, ya, jangan hawa nafsu itu diumbar. Artinya mempersembahkan pada Tuhan itu bukan berarti kamu kawin 4 kali demi dakwah, demi memberitakan Injil. Pak, ini saya kawini dia, Pak, saya kristenkan, Pak. Oh, gundulmu peang, saudara. Kamu tuh bukan sedang memberitakan Injil itu. Kamu alasannya mau memuaskan hawa nafsu, tetapi kamu katanya memberitakan Injil. Saya memberitakan Injil, Pak. Saya kristenkan, Pak. Saya nikahi dia, Pak, supaya saya kristenkan. Gundulmu peang, saudara. Kamu percaya nggak nanti akhirnya malah anakmu yang katut, saudara. Nanti ke bawah sana dia balik lagi, anakmu katut. Hati-hati kamu, saudara. Ya, kan sudah banyak ceritanya. Ya, ada banyak ceritanya. Baik yang Islam pindah Kristen maupun yang Kristen pindah Islam. Ya, jangan kamu, ya, pindah agama gara-gara menikah. Bodoh kamu. Putusan yang paling bodoh. Dan jangan, ya, kamu, ya, kemudian nanti kan kita menangkan dia. Oh, jangan, itu bodoh, saudara. Ya, kalau mau menikah beda agama saja. Tidak usah kamu alasannya mau menangkan dia. Kalau memang tititmu sudah gatal, ya sudah, nikahi saja. Nggak usah kebanyakan sok-sokan mau menginjili dia. Wah, segundulmu peang. Ya, jangan, saudara ya. Karena hawa nafsu itu kudu disunat, disucikan. Harus dibersihkan. Itulah makna sunat yang sebenarnya, ya. Makna sunat yang itu simbol dari sunat hati, saudara. Tetapi sunat juga, ketika kamu disunat, ya, itu penting sekali, ya. Sunat itu nanti kalau lagi perang, ya, maka untuk bisa membedakan ini orang Israel atau orang Aram, orang Israel atau orang Filistin, karena bukannya hampir sama semua. Ini orang Israel apa orang Amalek segala macam, ya gampang dibuka. Oh, titiknya bersunat, bawa pulang. Untuk membedakan, makanya orang-orang yang hatinya bersunat, hatinya yang disunat, ya, karena di dalam Ulangan 30 ya kemarin kita belajar, ya, bahwa hatinya harus bersunat, ya, akan disunat hatinya, ya. Itu benar-benar, ya, saudara. Kalau Anda sampai luput dalam masalah sunat, ya, akhirnya ada orang-orang Islam ini disuruh sunat, tetapi di dalam Al-Quran sama sekali tidak ada kata sunat, loh, saudara. Padahal di Alkitab itu, waduh, bertebaran itu kata sunat, wajib sunat dan sebagainya macam. Al-Quran ayatnya 6.000 tapi lupa menyebutkan kata sunat, dan tidak ada satupun kata sunat di situ, saudara. Ajaib, ya, saudara. Padahal, kenapa? Ya, karena memang bangsa itu bukan keturunan Abraham.
Mereka adalah bangsa yang tidak bersunat asalnya. Ya, beneran saudara ya. Mereka itu jadinya bersunat setelah lama mereka baru ngerti, oh kalau mereka mengklaim keturunan Abraham maka harus bersunat. Tapi sunat itu sangat penting, ya, karena apa? Hatimu yang harus disunat. Orang-orang yang bersunat, orang-orang Yahudi ini harus disunat, karena itu adalah kultur yang dijaga sampai hari ini selama 4.000 bahkan 6.000 tahun, saudara. Mereka jaga, ya. Sorry, 6.000 tahun itu dari Abraham, 2.000 tahun sebelumnya, 4.000 tahun benar ya, 4.000 tahun. Ya, mereka jaga kultur itu untuk mengidentikan mereka adalah keturunan Abraham. Orang Kristen, ya, hatinya yang disunat, ya. Kalau Anda membaca di dalam Ulangan 60, Ulangan 30 itu, ya, pulih setelah tobat, ya. Anda lihat Ulangan 30 ayat ayat ke mana nih? Gimana saudara? Ulangan 30 ayat yang sunat hatinya, ya saudara ya. Kamu harus disunat hatinya. Jadi nggak main-main saudara ya. Kata sunat itu penting sekali ya. Tetapi banyak orang ya meremehkan saudara ya. Meremehkan kata sunat ini. Saudara, orang-orang Kristen, ya, orang-orang Kristen tidak perlu lagi disunat, saudara. Ya, orang-orang Kristen tidak perlu disunat, tidak perlu disunat secara ayat 6 ya, saudara ya. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, ya. Makanya di dalam Galatia 5 tadi, yang kumaksudkan adalah, ya, hiduplah oleh roh, jangan hidup menurut daging. Hidup oleh roh itu adalah sunat hati, saudara. Orang-orang Yahudi adalah pewaris Torah secara hurufiah. Maka mereka harus disunat, karena seluruh kehidupan orang Yahudi dan bangsa Yahudi adalah nubuatan bagi seluruh dunia. Makanya mereka harus melakukan ritual fisiknya. Tetapi orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus adalah penggenapan dari ritual-ritual itu, saudara. Sehingga orang Yahudi sampai sekarang mereka tetap harus melakukan ketentuan tradisi di dalam Torah. Tradisinya ya, dalam sunat, merayakan hari raya tertentu, nah itu harus, saudara ya. Tetapi itu adalah sebuah nubuatan. Ternyata yang namanya sunat itu adalah sunat hati, rohnya yang disunat, yaitu hidup oleh roh, bukan mengikuti keinginan daging. Itulah sunat yang asli, ya. Itulah sunat yang benar-benar sunat. Makanya Tuhan bilang di dalam Ulangan 30, nggak cukup loh, cuman sunat titiknya doang, hatimu yang disunat. Karena itu maknanya, ya, karena itu maknanya. Makna dari Torah adalah apa? Hatimu yang penuh cinta. Itulah Torah. Itulah makna rohani dari Torah. Dan kalau kamu mau sok-sokan ngikutin untuk disunat kayak orang Yahudi, maka kamu harus hidup seperti orang Yahudi secara hurufiah. Banyak orang yang sok-sokan kepengen jadi Yahudi ya. Loh, saya belajar bahasa Ibrani, saya sekolah di Haifa, tapi kan kita tidak perlu jadi Yahudi wannabe, sok-sokan jadi Yahudi. Banyak orang sok-sokan, orang-orang Indonesia ini lagi kejebak dalam sok-sokan jadi Arab ini kan. Sok-sokan jadi Arab, jadi Islam jadi Arab. Sama ya. Orang-orang Kristen ini lagi sok-sokan mau jadi Yahudi. Tidak perlu, saudara. Tidak perlu. Karena orang Yahudi itu menanggung beban yang sangat berat sekali untuk menjadi penanda zaman selama 6.000 tahun. Bayangin, saudara ya. Sampai nanti zaman tahun ke 7.000.
Itu orang Yahudi itu hidupnya berat sekali sebagai penanda zaman. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah penggenapan dari penanda zaman itu. Makanya yang disunat adalah hatinya. Nah, kalau bagaimana menyunat hati? Menyunat hati itu adalah ya ketika kamu membersihkan hati nuranimu itu dari kotoran-kotoran. Kamu datang ke sini kenapa? Kenapa kamu berdoa? Kenapa kamu memuji Tuhan? Kenapa? Itu harus kamu tanya sama dirimu sendiri. Apa? Aku datang karena mau sama Tuhan Yesus. Ya. Seberapa kamu tulus disunat hatinya itu artinya benar-benar dibersihkan dari semua kotoran-kotoran. Dibuka semua kotoran-kotoran, dibersihkan, saudara. Ya kan? Dan selalu ada pisau yang ditorehkan. Ya, artinya apa, saudara? Ada kedagingan di situ, ada yang disembelih. Makanya sunat hati itu identik dengan daging yang disembelih. Ya. Sunat hati itu dari kecil, dari umur 8 hari, orang Yahudi sudah, orang anak-anak ini sudah membedakan, ya, sudah bisa melek, lihat jelas, disunat. Ya, artinya apa? Seluruh kehidupan orang Yahudi itu, ya, didedikasikan untuk Tuhan, ya, sebagai simbol. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang lahir di padang gurun, nggak ada yang disunat. Kenapa? Nggak ada yang disunat. Karena mereka dalam kondisi siap perang semua. Tidak boleh ada yang mengalami sakit, infeksi, segala macam. Karena waktu itu kan kalau sunat infeksinya bisa berhari-hari. Jadi mereka selalu keadaan siap berperang. Ya, tetapi tetap ketika mereka mau masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka harus disunat dulu semuanya. Nah, kemarin kita sudah bilang ya, menyeberangi sungai Yordan. Ya, apa sungai Yordan? Ya kan, ketika kamu ditenggelamkan, manusia lamamu tuh dihilangkan. Nah, dagingmu juga harus disembelih. Ya, dari kenajisan. Disunat, dibersihkan. Hatimu harus disunat ketika kamu di sungai Yordan itu, saudara. Habis di sungai Yordan, kamu ya mengalami, ya kan, pembersihan hidupmu, dagingmu, hatimu juga disucikan, dibersihkan. Maksudku adalah, katanya Paulus, hiduplah oleh roh. Makanya kamu sekarang, ayo, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Ya, kasih sukacita, damai sejahtera. Bagaimana Pak memulainya? Memulainya dengan apa? Dengan sedekah, nggak ada cara lain. Tapi sedekahmu dengan sedekah yang tulus. Ya, dengan memberi dengan hati yang tulus, memberi yang terbaik dari hidupmu. Mulai dari situ kembangkan cinta itu di dalam pergumulan hidupmu, di dalam sambil nunggu-nunggu Tuhan, ya, dalam tekanan yang luar biasa kembangkan cinta itu, pengampunan, ya. Nanti kamu tiba-tiba kasih itu muncul, maka dia akan dituruti dengan sukacita. Begitu kasih sukacita, tiba-tiba damai sejahtera, tiba-tiba kebaikan, ada kemurahan, kesabaran, kesetiaan, ya, dan penguasaan itu tiba-tiba bersamaan. Dimulai dari cinta itu dulu, dari kasih, saudara. Dari kasih. Nanti kamu akan berkemenangan. Nanti kamu dalam masa-masa penantianmu itu, ya, kamu tidak berasa lagi mengalami tekanan, saudara. Tekanannya ada, tapi kamu kan hidup dengan itu dengan santai. Ya, masalah itu hanya ilusi. Kalau Anda benar-benar hidup di dalam Tuhan Yesus, Anda kan benar-benar hidup dengan masalah, dan masalah itu hanya ilusi. Hanya ilusi kehidupan. Yang real adalah hatimu yang benar sama Tuhan Yesus. Ya, karena kamu sudah melalui sungai Yordan dan disunat dan kamu masuk ke tanah perjanjian. Ya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Mulai ya dengan kasih. Mulailah dengan kasih. Yang lain itu nyusul semua nanti. Ya, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Ya, itu semua nyusul semua, saudara. Mulainya dengan kasih. Kasih itu dimulai dengan diakonia yang tulus, bersedekah yang tulus. Semiskin apapun, pasti kamu bisa berbagi.
di waktu kamu kasihmu sudah mulai terubus ya, tembus ya, di tanah yang tandus itu kasihmu keluar. Ya, wah, itu adalah kehidupan di tanah perjanjian. Tuhan Yesus memberkati.